Saat itu pikiran Agus yang mulai kalut karena ancaman-ancaman tersebut membuat Agus mulai gelap mata. Ia pun mulai menghalalkan segala cara agar perselingkuhan keduanya ini tidak pernah terbongkar di depan istrinya. Hai, kembali lagi ke lembaran cerita. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah sederhana di daerah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, bernama Emy Listiani berusia 26 tahun. Ia menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai seorang karyawan di tempat catering yang kebetulan berada tidak jauh dari tempatnya tinggal. Di mata keluarga besarnya, Emy dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik, anggun, memiliki banyak sekali teman, ramah, dan sangat pekerja keras. Singkat cerita, diketahui Emy memiliki seorang sahabat dekat berjenis kelamin laki-laki bernama Agus Subakti berusia 36 tahun. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kos yang berlokasi di daerah Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur, Semarang, Jawa Tengah. Sebenarnya Agus telah memiliki seorang istri dan juga anak yang tinggal di kampung halamannya di Nusa Tenggara Barat. Namun dikarenakan selama tinggal di Semarang, Agus ini memiliki banyak sekali pekerjaan sehingga membuatnya jadi jarang sekali pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan istri dan juga anaknya. Selama tinggal di tempat perantauan, Agus bekerja sebagai seorang pelatih panjat tebing. Nah, perkenalan Emy dengan pria bernama Agus Subakti ini pertama kali terjadi ketika ia sedang berkunjung ke sebuah tempat wisata. Saat itu keduanya tidak sengaja bertemu dan berkenalan satu sama lainnya. Saat perkenalan singkat itu, keduanya saling bertukar nomor telepon sehingga memudahkan keduanya untuk berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, karena keduanya terus-menerus bertukar pesan sehingga membuat Emy dan juga Agus semakin dekat. Kedekatan keduanya ini menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Tentu saja hubungan tersebut terjalin tanpa sepengetahuan dari istri Agus yang berada di Nusa Tenggara Barat. Sebagai sepasang sejoli yang sedang mabuk cinta, hubungan mereka berdua ini berjalan baik-baik saja. Agus seringkali mengajak kekasihnya itu untuk jalan-jalan, makan berduaan, nonton bioskop seperti muda-mudi pada umumnya. Sebagai seorang laki-laki dan wanita dewasa, keduanya juga seringkali melakukan hubungan selayaknya suami istri di berbagai tempat seperti di hotel maupun di kamar kos Agus. Mereka berdua nyatanya mampu menyembunyikan hubungan cinta terlarang itu selama bertahun-tahun lamanya. Sampai pada akhirnya suatu hari Agus secara mendadak meminjam uang sebesar 11 juta kepada sang kekasih. Saat itu ia berjanji akan segera melunasi hutang uang tersebut dalam beberapa hari ke depan. Emy yang begitu mencintai kekasihnya tersebut merasa tidak ada masalah dengan permintaan itu, sehingga ia pun meminjamkan uang miliknya kepada Agus. Bagi Emy, Agus adalah dunianya dan kebahagiaannya, sehingga apapun ia rela lakukan agar sang kekasih tidak mengalami kesusahan. Di mata Emy, Agus merupakan sosok pria yang sangat gagah, penyayang dan juga pengertian. Namun semua itu tiba-tiba saja berubah ketika urusan pinjam-meminjam uang itu tidak segera diselesaikan oleh Agus. Beberapa kali ketika Emy menagih uang sebesar 11 juta itu, Agus pasti beralasan bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang sehingga membuat Emy menjadi kesal kepada kekasihnya tersebut. Hubungan percintaan keduanya yang awalnya baik-baik saja seketika itu juga menjadi hancur berantakan. Emy yang merasa kesal mulai mengeluarkan ancaman kepada kekasihnya itu. Bila mana Agus tidak segera melunasi uang tersebut,
Maka Emi tidak segan-segan akan membocorkan perselingkuhan yang mereka lakukan selama itu kepada istri Agus di Nusa Tenggara Barat. Saat itu pikiran Agus yang mulai kalut karena ancaman-ancaman tersebut membuat Agus mulai gelap mata. Ia pun mulai menghalalkan segala cara agar perselingkuhan keduanya ini tidak pernah terbongkar di depan istrinya. Pada 12 November 2020 siang hari, Agus memutuskan untuk menghubungi Emi yang mengiriminya sebuah pesan yang intinya berisi ajakan untuk bertemu di rumah kos Agus dengan alasan untuk membahas perihal masalah hutang tersebut. Emi yang merasa senang karena akan ada titik terang mengenai uang 11 juta yang dipinjamkannya kepada Agus langsung mengiyakan ajakan tersebut tanpa menaruh curiga sedikit pun. Sepulang kerja dari tempat catering, Emi berangkat menuju ke rumah kos Agus dengan mengendarai sepeda motor Vario putih miliknya. Di sana mereka sempat berbincang satu sama lain dan berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah puas melakukan hubungan dewasa tersebut, Emi kembali menagih uang miliknya yang dipinjam oleh sang kekasih. Agus yang memang sedari awal tidak memiliki niatan untuk membayar uang tersebut, memilih langsung menjalankan aksinya. Ia kemudian mencekik leher sang kekasih gelapnya selama beberapa menit. Tetapi saat itu Emi terus-menerus memberontak sehingga membuat Agus cukup kewalahan. Ia akhirnya memutuskan untuk membenturkan kepala Emi ke lantai beberapa kali. Saking kerasnya benturan itu sehingga membuat bagian tengkorak kepala belakang Emi itu langsung retak. Sampai pada akhirnya Emi menghembuskan nafas terakhir seketika itu juga. Setelah memastikan bahwa sang kekasih gelap telah meninggal dunia, Agus sempat berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana cara menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Di sela-sela mencari ide untuk menghilangkan jejak pembunuhan, tidak lupa Agus melucuti semua perhiasan yang menempel di tubuh sang kekasih gelapnya tersebut. Lalu ia juga mengambil barang-barang berharga milik Emi yang tadi dibawanya di rumah kos itu seperti dompet, handphone, dan uang tunai. Baru setelah itu ia berinisiatif untuk membungkus tubuh tidak bernyawa itu dengan menggunakan sleeping bag. Namun karena sleeping bag itu agak sedikit kekecilan, Agus terlebih dahulu mengikat tangan dan juga kakinya menggunakan tali baru kemudian dimasukkan ke dalam sleeping bag tersebut. Setelah itu ia membawa sleeping bag berisi tubuh manusia menggunakan sepeda motor milik Emi menuju ke sebuah jurang yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Setelah berhasil membuang jasad Emi ke semak belukar, ia juga memarkirkan motor Emi di pinggir semak-semak tersebut. Hal ini sengaja ia lakukan agar seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Pada 13 November 2020, warga yang tinggal di sekitaran Jalan Pramuka pun dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas yang jasadnya ini masih menggunakan helm dan juga jaket. Mereka pun kemudian memberitahukan perihal penemuan tersebut ke aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendatangi lokasi langsung melakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi. Jasad tersebut kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sedangkan untuk barang bukti seperti sepeda motor korban segera dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran dari nomor polisi yang ada di sepeda motor korban, pihak kepolisian pun segera menginformasikan kepada keluarga korban jika ada salah satu kerabatnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Pihak berwajib meminta salah satu keluarga untuk segera mendatangi rumah sakit untuk mengecek langsung apakah benar korban merupakan keluarga mereka. Dan setelah dicek ternyata benar, jasad tersebut merupakan Emi Listiani berusia 26 tahun. Nah, setelah dilakukan proses otopsi korban, hasil otopsi berkata bahwa itu bukanlah kasus kecelakaan biasa, melainkan dibuat seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Karena berdasarkan hasil otopsi diketahui, penyebab kematiannya adalah terdapat benjolan pada tempurung kepala sebelah kanan seperti bekas pukulan yang disengaja.
Dengan adanya hasil tersebut, aparat kepolisian meyakini bahwa ini bukanlah kasus kecelakaan tetapi kasus pembunuhan. Pihak kepolisian bersama dengan keluarga dari korban kemudian segera mengecek lokasi Emy Listiani ditemukan. Di sana sama sekali tidak ada ditemukan barang-barang korban seperti handphone ataupun dompet. Menurut salah satu pihak keluarga, Jumat pagi sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia, Emy sempat menghubungi ibunya untuk memberikan kabar bahwa dirinya sudah berangkat bekerja. Selain itu, pihak keluarga juga meyakini bahwa Emy selalu memakai perhiasan kemanapun dia pergi. Dengan ditemukannya kejanggalan-kejanggalan tersebut, tentu saja aparat kepolisian serta pihak keluarga semakin yakin kalau Emy tidak mengalami kecelakaan melainkan dirampok sekaligus dibunuh oleh seseorang. Pihak berwajib pun segera menyelidiki kasus meninggalnya Emy Listiani dengan cara melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP itulah, aparat kepolisian berhasil menemukan sepuntung rokok Ji Samsu milik seorang pria yang dibuang tepat di samping jasad korban. Sampel puntung rokok itu pun lalu dibawa ke laboratorium guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sidik jari yang menempel di puntung rokok itu terdapat sebuah nama, yakni Agus Subakti berusia 36 tahun. Tidak mau membuang-buang waktu yang cukup lama, pada 16 November 2020, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap Agus Subakti saat turun dari kapal dalam perjalanan menuju ke Sumbawa. Ia pun langsung digiring ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Agus Subakti langsung mengakui semua perbuatannya. Kepada tim penyidik, dirinya mengaku sangat-sangat menyesal karena telah melakukan pembunuhan terhadap kekasih gelapnya sendiri. Untuk motifnya, ia menjelaskan bahwa dirinya merasa lelah dengan ancaman-ancaman yang selalu dilontarkan oleh korban ketika menagih hutang sebesar 11 juta rupiah kepadanya. Agus mengaku sangat takut sekali kalau perselingkuhannya dengan korban benar-benar diketahui oleh sang istri. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Agus Subakti karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.